Tata cara penyelenggaraan jenazah kelas 11 SMA 1 Sungai Tarap KD 3.7 Tata cara penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa mampu mempraktekkan tata cara memandikan jenazah, yang kedua mengafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yuk sama-sama kita saksikan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu pertama adalah memandikan jenazah. Siapakah yang memandikan jenazah? Yang memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarga tersebut berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pembuka agama. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Melepaskan pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka dengan cara biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala jenazah. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di kaki jenazah. Satu orang lagi melepas baju jenazah, hanya orang ini yang dapat melihat jenazah tersebut. Dan jika jenazah sudah kaku, maka baju jenazah digunting dari bagian bawah lengan. Setelah itu, kemudian dari bagian kaki bawah jenazah tersebut. Siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah campur dengan memandikan jenazah. Jumlah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, disabuni, dan digosok. Setelah itu, jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, disabuni, dan digosok. Setelah semuanya selesai, jenazah tersebut dibilas dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Setelah itu, mewudukkan jenazah. Pertama, basuh bagian wajah jenazah. Kedua, mengusap tangan jenazah, kemudian dari yang kanan dan yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Kemudian, handuk ataupun kain yang terbentang di atas jenazah ditutup dan dihandukkan kepada tubuh jenazah. Setelah semuanya selesai, jenazah siap untuk dikafani. Mengafani jenazah. Alat-alat yang harus dipersiapkan dalam mengafani jenazah. Yang pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk jenazah laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk jenazah perempuan. Ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuh jenazah. Lebar 30 cm, kain kafan selebar 90 cm. Lebarnya, jika jenazah lebar 40, maka kain kafan selebar 120. Lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Ukur kain kafan panjang pada panjang tubuh jenazah. Panjang jenazah 180 cm, kain kafan dilebihkan sebanyak 60 cm. Lebar jenazah ditambah sepertiga dari kain kafan tersebut. Gunting kain kafan secukupnya
untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah digunakan harus menggunakan ganjil. Yang kedua, kapas. Kapas digunakan untuk menutup lubang hidung jenazah. Yang kedua, minyak wangi cendana. Yang keempat, pengukur meteran. Jika kita perlu untuk menggunakan meteran, kita juga boleh. Yang kelima, perlengkapan jenazah. Bagi jenazah laki-laki menggunakan baju, pengikat kepala, dan cawat. Bagi jenazah perempuan menggunakan baju, kerudung, dan cawat. Cawat ini digunakan untuk menutup kemaluan pada jenazah tersebut. Yang keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengafani jenazah: menggosokkan minyak wangi pada jenazah, yang kedua itu siapkan kain kafan berdasarkan tali dan pindahkan jenazah ke atas kain kafan tersebut. Setelah jenazah itu dipindahkan dan beri kapas pada lubang hidung jenazah tersebut. Pakaikanlah perlengkapan pada jenazah tersebut seperti baju, pengikat kepala, dan cawat bagi jenazah laki-laki, dan jenazah perempuan baju, kerudung, dan cawat. Setelah semuanya selesai, jenazah siap untuk disolatkan. Agama Islam mengatur adab dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan dalam hal memperlakukan jenazah. Seperti yang kita ketahui, dalam agama Islam, jenazah terlebih dahulu harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Teman-teman, saudara kita ada yang berpulang ke rahmatullah. Yuk sama-sama kita ikut ke masjid untuk menunaikan salat jenazah. Nah, bagi yang sebelum tahu, yuk kita sama-sama belajar bagaimana cara menyolatkan jenazah. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah, di mana wajib bagi setiap golongan. Adapun sunnah-sunnahnya, yang pertama itu mengangkat tangan pada setiap takbir. Kedua, merendahkan suara bacaan. Ketiga, membaca ta'awun. Keempat, disunahkan untuk memperbanyak makmum. Yang kelima, dianjurkan untuk memperbanyak saf. Sebelum kita masuk kepada salat jenazah, kita harus tahu dulu ayat pendukung dari salat jenazah ini, yaitu surat Ali Imran ayat 185. Salat jenazah ini diawali dengan niat salat jenazah. Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Salat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Takbir pertama, Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian takbir kedua membaca selawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, doa untuk jenazah. Jika jenazah laki-laki, maka doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Dan jika jenazah itu perempuan, membaca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat, doa untuk jenazah. Jika jenazah laki-laki, maka kita baca Allahumma la taharimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan jika jenazah perempuan, dengan baca Allahumma la taharimna ajraha wa la tahtimna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu diakhiri dengan salam. Masuk kita kepada pembahasan kita yang terakhir, yaitu tata cara penguburan jenazah. Bagaimana tata cara penguburan jenazah? Lubang tanah dikenal dengan dua macam lubang, yaitu lubang lahat dan sa'. Lubang yang ada di video ini disebut dengan lubang lahat. Bawa jenazah ke kubur dari arah posisi jenazah dan turunkan jenazah secara perlahan dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jenazah dibawa ke atas lubang lahat dan lakukan secara perlahan supaya jenazah tidak merasakan kesakitan. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan setelah dikuburkan atau setelah selesai. Selanjutnya, melepaskan tali pengikat pada jenazah. Meletakkan jenazah di atas kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan. Dihadapkan jenazah ke arah kiblat. Kemudian tutup lubang lahat tersebut yang ditutupi dengan papan. Setelah lubang lahat ditutup dengan papan, maka tutuplah dengan tanah kuburan tersebut. Kemudian tutup semuanya dengan tanah, dan setelah selesai tinggikan tanah sejengkal agar bisa diketahui bahwa itu adalah kuburan. Dan kemudian tancapkan batu ataupun papan tepat di atas kepala dan kaki kuburan tersebut, agar tujuannya agar bisa dikenang maupun dikenal. Dan setelah itu hendaknya setiap kaum muslim yang hadir membacakan doa jenazah.